Barang siapa yang banyak kesalahannya, qalla haya'uhu, maka akan sedikit haya'uhu, apa rasa malunya man. Sudah kebiasaan salah, maka tidak akan pernah merasa malu. Orang kalau sudah kebiasaan keliru, kebiasaan salah, kebiasaan dalam perbuatan buruk, maka tidak akan pernah malu. Mungkin kalau dulu misalnya minum minuman di rumahnya, tidak pernah menampakkan diri kepada orang lain. Bahkan anak dan istrinya tidak tahu. Tapi karena kebiasaan minum minuman, akhirnya terlihat oleh bininya. Dari bininya terlihat oleh anaknya. Udah enjoy aja. Dari anak dan bininya terlihat oleh tetangga. Akhirnya berani nge-live terang-terangan. Kenapa demikian? Karena udah dikebiasaan dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang dibiasakan oleh dirinya sendiri itu berakibat apa? Menghilangkan rasa tak kira todus ya orang tua. Tak kira todus. Tak nyeling sapa apa lah. Sudah. Kenapa kok orang berani misalnya telanjang di hadapan media? Karena mereka sudah biasa. Kan biasanya kan orang pasti malu. Karena mereka sudah merasa terbiasa dengan kepuasan dirinya telanjang di hadapan media, dan kita pun senang melihatnya. Cocok lah dia. Beda terbiasa, beda yang senang, cocok jadi apa? Kening seksa kapi kemarin apa? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al a'izza jamil hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap para hadirin, para jamaah Gerbat, Aqaid, Seket dan Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Wabil khusus kepada Sahibul Bait Al-Ustadz Erwin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita memasuki ke makalah yang ketiga di bab yang ketujuh. Wal maqalatus salisatu, adapun ini adalah makalah yang ketiga. Qala, berkata Umaru radhiyallahu taala anhu, berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man kasura dhahkuhu qallat haibatuhu, barang siapa kasuro yang banyak, dhahkuhu apa tertawanya man, qallat maka akan sedikit, haibatuhu apa kewibawaannya man. Kata Sayyidina Umar, orang si ampo agele, orang si ampo kek ngelekek, orang si ampo kak ngakak, orang ria tak kira wibawa, katanya Sayyidina Umar. Fala yahabuhun nasu, maka tidak akan memuliakan hu kepada orang yang suka tertawa, an-nasu siapa manusia, wala yu'azzimunahu dan tidak akan mengagungkan siapa manusia hu kepada orang yang suka tertawa. Jadi bukan berarti dilarang oleh Sayyidina Umar kita untuk tertawa, akan tetapi tertawa yang berlebihan itulah yang dilarang. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari Abu Dzarrin Al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasratad dhahiki, iyyaka jauhilah olehmu, wa kasratad dhahiki kepada banyaknya tertawa. Hati-hatilah kamu dari banyak tertawa. Campo agele. Arab pemata beki bi Abu Dzarrin Al-Ghifari, kenapa kau tidak dikasih kita untuk tertawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Kanjeng Nabi, fa innahu, karena sesungguhnya tertawa yang berlebihan, yumitul qalba, ialah membuat mati apa tertawa yang berlebihan, wa yadhabu al-qalba kepada hati, membuat hati kita bisa menjadi mati dengan tertawa berlebihan. Wayadhabu dan hilang disebabkan dengan tertawa. Wayadhabu dan hilang apa itu banyak tertawa atau menghilangkan ya.
binuril wajhi, dengan cahaya wajah. Orang yang banyak tertawa cahaya wajahnya hilang dan juga hatinya bisa mati, bisa keras. Campo banyak akil. Mun lucu katina apa? Ya kele, mun tak kele yang ku tak lucu dikit. Tapi yang tidak diinginkan adalah tertawa yang berlebihan. Wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Ini kata Kanjeng Nabi, wa man istakhaffa, dan barang siapa istakhaffa yang sering meremehkan siapa aman, sering menganggap remeh siapa aman bin nasi kepada manusia, ustukhiffa bihi. Ustukhiffa maka akan diremehkan bihi siapa aman. Orang kalau sering menganggap orang lain itu lemah, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, menganggap orang lain itu remeh, maka dia akan diremehkan oleh orang lain. Akan diremehkan oleh orang lain. Maka sehebat apapun kita, punya jabatan setinggi apapun itu, ya kepada orang lain, walaupun kepada rakyat jelata, kepada orang kecil, kita dikasih harta yang banyak, ya tetap merendah diri dan jangan pernah menganggap orang lain hina. Jangan pernah menganggap orang lain rendah di hadapan kita. Maka anggapan kita rendah kepada orang lain itu akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan dianggap tidak ada apa-apanya. Dan itu pasti. Kepastian itu kan berjalan, relatif sifatnya. Artinya enggak ketika misalnya kita makan sekarang kita kenyang, enggak begitu. Artinya berjalan waktu, seiring waktu. Tak kena sekarang besok, tak kena besok lusa, tak kena lusa terus sampai tiba waktunya. Waqad ruwiya, dan benar-benar ruwiya telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, apa sesungguhnya qala ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, al-muzahu istidrajun. Al-muzahu adapun akeje, adapun guyon, istidrajun ialah istidrajun ialah kecelakaan, ialah celaka yang diberi oleh Allah perlahan-lahan. Tahu istidraj ya? Celaka tapi diberi perlahan-lahan. Celaka itu datangnya dari mana? Minasyaitoni, dari setan yang diberikan perlahan-lahan. Ampu akeje. Kadang kan begini, ada sahabat sejoli, sahabat yang sejati, aku je melolo, tapi lain kali nanti itu tiba-tiba dia sakit hati atau karena kembang apa ya dari setan, istidrot on lawanan. Sekarang tak sakit hati, besok dia sakit hati, lusa ndak sakit hati, nanti lagi sakit hati, ya begitu seterusnya. Makanya kalau memang ndak mau dikategorikan istidrot, cek ngoso. Silakan aku cek ngoso. Nah, kan mulai. Belum apa-apa. Mulai. Kan? Mulai manas. Nah, ini si kocak deh, belum apa-apa. Kita mari kita bre manas kade. Kita mari kita bre. Ada tebunnya kanjeng Nabi. Jadi setan lah karibi kumbi, sama setan itu memang dibisiki hal-hal yang lucu dan sak macamnya. Keng atene manas. Waqtidaun, dan tipuan minal hawa, dari hawa nafsu. Tipuan hawa nafsu. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, dan berkata siapa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan ittaqul muzaha. Takutlah engkau, menjauhlah engkau al-muzaha, kepada guyon. Kenapa disuruh menjauh dari guyon? Fa innahu, karena sesungguhnya guyon humkun adalah tolol. Guyon itu tolol katanya. Turisu dorinatan, turisu yang mewarisi apa itu guyon, dorinatan kepada rasa dendam. Karena dendam itu ada di dalam hati orang, ndak kira tahu. Paling kun senyum keng sakit ate. Leku sendala buang bi dia kan. Jadi suruh hati-hati. Ya kalau memang mau guyon, ya usahakan untuk tidak manas, karena sama-sama aja, si A guyon manas, si B juga manas. Ya bagus ndak usah guyon. Kalau mau guyon ndak usah manas. Innal mizaha, karena sesungguhnya mizah berguyon, bad'uhu, adapun permulaan guyon, halawatun adalah manis. Akhejere pertama kali nama manis, nyaman.
terus disakat, dikejar terus. Ada saja ya objek-objek yang memang yang mau dibuat guyonan. Lakin nama akan tetapi akhiruhu, adapun akhirnya guyon adawatun adalah permusuhan. Pasti diakhiri dengan permusuhan. Akhirnya apa kota? Ayo dan ayo apolong boleh yuk. Pinginnya kan kumpul-kumpul. Ayo kumpul lagi. Jok, kota apolong boleh. Sengkeng kok berjuang ya kan? Iya bener nak anak renjok berjuang. Akhirnya musuh-musuhan. Ini tidak bagus yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di kelompok kita. Amin. Tidak ada yang ketahuan mas. Tidak ada yang ketahuan. Iya. Yahtaddu yang marah minhu dari man ar-rajulu siapa seseorang asyarifu yang mulia. Artinya ada orang-orang yang memang merasa dirinya lebih mulia kemudian digojlok. Tentunya orang tadi marah, tapi marahnya disimpan di dalam hati. Kemudian berani bisakfihi dengan merendahkannya rojul as-sakhifu siapa rakyat jelata. Gara-gara misalnya begini, si A ini misalnya anak kiai besar, si A ini punya wibawa, si A ini orang kaya, si A ini punya pangkat, biasa berguyon dengan kita, ya kan? Ketika misalnya diguyonkan satu hal, dia memang marah, tapi kan disimpan. Akhirnya orang lain yang memang tidak punya makom yang sama dengan kawannya yang berguyon begini, akhirnya ikut menghina, padahal orang tadi orang besar. Maka hati-hati untuk kita bergurau guyon itu harus lihat dulu situasi dan kondisi. Kalau sekiranya banyak orang yang tidak sepaham, kita jangan guyon. Kalau memang kelompok kita yang paham semuanya, yang memang dari awal cek ngerti, nah ya tidak masalah lah saya rasa. Tapi mun banyak orang halaya umum tempono tahlilan miramino orang pakai kerja, orang lain itu akan ikut yang seharusnya orang tadi itu dihormati dan disegani, malah gara-gara guyon tadi orang lain tadi menghilangkan penghormatan kepada orang yang mulia tadi. Itu bahaya. Qauluhu yahtaddu, adapun perkataannya musannif yahtaddu itu artinya apa? Artinya yaghdabu, murka, marah siapa seseorang. Wasakhifu, dan adapun lafaz as-sakhifu, sakhifu adalah naqisul akli, adalah orang yang kurang akalnya. Waman aksaro min syai'in urifa bihi, waman aksaro, dan barang siapa aksaro yang memperbanyak siapa man min syai'in dari melakukan sesuatu, urifa maka akan dikenal bihi siapa man, orang yang sering melakukan sesuatu maka dia termasuk orang yang terkenal. Misalnya sering gotong royong, ada orang mati sering bantu, ada misalnya sesuatu yang apapun dia sering turun, maka orang pasti kenal. Artinya ishtahara bainan nasi bidzalika syai'i, ishtahara artinya ishtahara akan terkenal, masyhur siapa man bainan nasi di antara manusia bidzalika syai'i dengan perbuatan itu. Jadi kalau ingin terkenal dengan orang lain, istiqomah untuk melakukan sesuatu. Misalnya dia pengetahuannya hanya di bidang ceramah saja, maka dia dikenal oleh orang lain di mana-mana sebagai penceramah. Misalnya sebagai tukang azan, muazzin di musola, muazzin di masjid di masjid pulau. Di mana-mana akan dikenal sama orang. Mata ada si adan, aru tukang adan doh, olok akhir bah. Begitu. Orang itu akan terkenal dengan perbuatannya. Kama qala Aliun karramallahu wajhahu, sebagaimana keterangan qala yang berkata Aliun siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wa qimatul mar'i, dan adapun nilainya seseorang ma ialah sesuatu karena yang ada siapa seseorang yuhsinuhu adalah berbuat baik siapa manhu kepada melakukan perbuatan yang baik, maka itu termasuk orang yang memiliki nilai yang sangat tinggi menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Waman kasuro kalamuhu, dan barang siapa kasuro yang banyak kalamuhu apa bicaranya banyak omong, orang yang banyak omong kasuro sakotuhu maka akan banyak sakotuhu apa ketergelincirannya orang banyak omong maka banyak salahnya. Kalau orang banyak omong biasa banyak bualnya. Bifat hataini, di bahasa kita lah, ketika banyak omong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syahadat itu kan. Berarti ini banyak bual ini kan.
Bifathata ini dengan dibaca fathah keduanya, sakotuhu. Artinya khotouhu, artinya khotouhu banyak kesalahan minal qauli dari perkataan wal fi'li dan perbuatan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aksaron nasi dzunuban yaumal qiyamati aksaruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Sesungguhnya mayoritas manusia, banyak manusia apanya? Dzunuban, dosa-dosanya, yaumal qiyamati di hari kiamat, aksaruhum ialah adapun paling banyaknya mereka apanya? Kalaman, ucapannya. Orang yang paling banyak dosanya nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak omong. Omongan yang bagaimana yang dimaksud? Omongan yang di dalam fima, di dalam sesuatu, layaknihi, yang tidak ada manfaatnya. Apa? Omongan hi kepada tidak ada omongan yang tidak ada manfaatnya. Rawahu Ibnu Nasrin, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Nasrin. Siapa? Imam Ibnu Nasr. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabul lisanu, diazab, yu'adzabu akan diazab al-lisanu apa lisan, bi'azabin dengan satu azab, la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarihi, yang tidak akan diazab bihi dengan lisan syai'un apa sesuatu minal jawarihi dari beberapa anggota badan. Ini kata Kanjeng Nabi, kita punya lisan kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi azab dari anggota badan yang dimiliki oleh tubuh kita. Mata kita, hidung kita, telinga kita, kaki kita, hati kita, semuanya ini azabnya tidak seberapa pedih ketimbang azabnya lisan. Fayaqulu, kemudian berkata siapa seseorang itu, ya Rabbi, lisan itu berkata, ya Rabbi, lima azabtani bi'azabin, lima azabtani, kenapa azabtani, mengazab siapa engkau ini kepadaku, bi'azabin dengan satu azab, la tu'adzib bihi syai'an, yang tidak mengazab siapa engkau bihi dengan azab, bihi dengan lisan, syai'an kepada sesuatu minal jawarihi dari beberapa anggota. Maka kelak lisan ini akan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau mengadab saya ini melebihi dari adab anggota yang lain? Kenapa hanya saya ya Allah? Kenapa hanya lisan ini ya Allah yang diadab berlebihan olehmu ya Allah? Fayaquluhu, kemudian fayuqalu, maka dikatakan lahu kepada lisan, kharajat minka kalimatun, kharajat telah keluar, minka darimu, kalimatun apa sebuah kalimat, balagot yang sampai apa kalimat, masyariqal ardi kepada ufuk bumi sebelah timur, wa magharibaha dan kepada ufuk bumi sebelah barat. Gara-gara mulut kaulah orang bercaruk, gara-gara mulut kaulah orang barat kelahi sama orang timur, gara-gara mulut kaulah yang di Facebook tuh yang kau sebarkan hoax, gara-gara mulut kaulah yang di Facebook itu tuang tak ada kabar bilang begini, kau bilang ada. Maka itu duluan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksaannya sangat pedih melebihi anggota badan yang lain. Itu gara-gara mulut. Maka hati-hati. Lisanmu, mulutmu harimaumu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka hati-hati, apalagi di media sosial belum tahu kebenarannya, belum pasti dipastikan kebenarannya, kemudian kita sudah berani menjustis seseorang. Itu kan sudah melebihi kapasitas diri kita sebagai manusia. Seharusnya yang benar bagaimana kita selidiki kalau memang betul-betul pingin tahu. Tapi kalau mau jadi orang yang selamat ya sudahlah. Ya sudahlah, ini bukan urusan kita, begitu ya sudah selesai. Kenapa demikian? Kalau memang pingin terpaksa harus terlibat, maka konsekuensinya berat. Beratnya apa? Ketika kita mengomentari sesuatu yang salah, azabnya itu parah yang diberikan oleh Allah. Persoalannya azab yang diberikan oleh Allah itu melebihi dari azab yang diberikan oleh Allah kepada anggota badan yang lain. Maka gara-gara mulutlah, katanya Kanjeng Nabi, fasufika biha ad-damul haram, maka telah dialirkan biha dengan kalimat ad-damul haram, apa darah yang haram. Gara-gara kalimat yang keluar itulah, dari gara-gara ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita itulah yang kemudian kita menggosip orang lain, yang kemudian kita berbicara kesalahan-kesalahan orang lain, yang kesalahan itu justru belum jelas. Kita menggibah orang lain, membicarakan keburukan orang lain, sehingga orang lain menjadi bentrok,
orang lain menjadi kelahi, sehingga dari kelahi orang tadi ada yang membunuh, dan ini akan disiksa, azabnya berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Kanjeng Nabi, wa ukhida bihal malul haram, gara-gara lisan kalian, ukhida telah dirampas, biha dengan kalimat al malul haram, apa harta yang haram, gara-gara fitnah tadilah kemudian terjadi pengambilan perampasan harta yang haram. Wantuhika bihal farju, dan gara-gara lisan itulah kemudian didengar atau dilanggar ya, wantuhika dilanggar biha dengan kalimat tadi, biha dengan ucapan tadi, al farjul haramu, apa kemaluan al haramu yang haram. Maksudnya bagaimana? Gara-gara misalnya fatwa statement seseorang menyampaikan hukum yang seharusnya haram menjadi, yang seharusnya halal menjadi haram, yang seharusnya haram menjadi halal. Nah, ini kan bahaya, diviralkan di media. Sekarang kan yang repot ini kan media. Ya, namanya netizen maha benar dengan segala firman dan sabdanya itu, ya susah untuk mengimbanginya. Ya, jadi kita yang tahu begini, ya kita imbangi diri kita dengan pengetahuan yang sifatnya untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ghairakum. Kita hitung kesalahan kita sebelum kita menghitung kesalahan orang lain. Kita lihat diri kita, jangan suka nengok orang lain lah. Orang lain ditengok seolah-olah kita tidak punya salah. Maka katanya Allah, fa wa izzati, maka dengan kemuliaanku, lau azibannaka bi'azabin, maka akan menyiksa, benar-benar menyiksa siapa kami, kata Allah, lau azibannaka, maka benar-benar menyiksa siapa aku kepadamu, bi'azabin dengan satu siksa, la u'adzibu bihi syai'an minal jawarihi, la u'adzibu yang tidak akan pernah menyiksa siapa aku, bihi dengan satu siksaan, syai'an kepada sesuatu pun, minal jawarihi dari anggota badan yang lain. Artinya siksaan yang sangat pedih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara anggota badan kita, satu-satunya yang paling parah adalah lisan. Colok. Saya paling sahara saya beri siksa Nabi Allah rekunjo colok ya. Lisan. Makanya tengate siampo asopesoan, siampo arasanan, siampo kegante bede gosip. Nah, itu hati-hati. Istighfar bebanyak. Cek entar ke barung kopi, cek saking ngaji Quran kan nyaman. Entar ke roman orang cek iyo no dari Siantan entar ke Sungai Jawi. Sungai Jawi entar ke Sian. Setong pera. Daerah makan tener wa anu roe kanyan dia. Pera entar agosip. Kan dia tak kelero. Cek saking ibadah ke Allah, istighfar ke Allah kan bagus, karena ada peraja dari Gusti Allah. Rawahu Abu Nuaim, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Nuaim, siapa? Imam Abu Nuaim. Wa man kasura sakotuhu, dan barang siapa kasuro yang banyak, kasakotuhu apa ketergelincirannya aman, barang siapa yang banyak kesalahannya, qalla hayauhu maka akan sedikit hayauhu apa rasa malunya aman. Sudah kebiasaan salah maka tidak akan pernah merasa malu. Orang kalau sudah kebiasaan keliru, kebiasaan salah, kebiasaan dalam perbuatan buruk, maka tidak akan pernah malu. Mungkin kalau dulu misalnya minum-minuman di rumahnya tidak pernah menampakkan diri kepada orang lain. Bahkan anak dan istrinya tidak tahu. Tapi karena kebiasaan minum-minuman, akhirnya terlihat oleh bininya. Dari bininya terlihat oleh anaknya. Udah enjoy aja. Dari anak dan bininya terlihat oleh tetangga. Akhirnya berani nge-live terang-terangan. Kenapa demikian? Karena udah dikebiasaan dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang dibiasakan oleh dirinya sendiri itu berakibat apa? Menghilangkan rasa tak kira todus ya orang tua. Tak kira todus. Tak nyeling sapa abai lah. Udah sudah. Kenapa kok orang berani misalnya telanjang di hadapan media? Karena mereka sudah biasa. Kan biasanya kan orang pasti malu. Karena mereka sudah merasa terbiasa dengan kepuasan dirinya telanjang di hadapan media, dan kita pun senang melihatnya. Cocok lah dia. Beda terbiasa, beda yang senang, cocok jadi apa? Kening seksa kapi kemarin apa? Ya Allah. Qala ba'dul hukama'i, berkata siapa sebagian hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Beliau mengatakan man kasahul haya'u saubuhu lam yaron nasu aibahu.
Man kasahu barang siapa kasahu yang memakai hu kepada man al haya'u apa rasa malu, saubuhu apa pakaiannya man, maksudnya dia menggunakan pakaian rasa malu, lam yaron nasu aibahu maka tidak akan melihat annasu siapa manusia aibahu kepada aibnya. Orang tidak akan tidak punya aib. Semua orang pasti punya aib. Siapa abai maki kiai andi aib, akan tetapi orang tersebut malu untuk melakukan aib di hadapan orang banyak. Karena malu di hadapan orang banyak, maka aibnya ditutup oleh Allah dari penglihatan orang banyak. Bukan tidak punya aib, saking aibnya ditutup oleh Allah. Gara-gara apa? Rasa malu. Kita kan tidak punya rasa malu. Saya beda dus nodusin, todus tanda dus nodusin iya ini. Wa qala ba'dul bulagha, berkata siapa sebagian ulama ahli balaghah, hayatul wajhi bihayaihi. Hayatul wajhi adapun hidupnya wajah kita bihayaihi ialah dengan malunya seseorang, punya kemaluan ya maksudnya ya. Iya, kemaluannya besar apa? Malu yang besar atau gimana? Kama anna hayatal ghorsi, kama sebagaimana anna hayatal ghorsi, sesungguhnya hidupnya pohon-pohon itu disebabkan oleh apa? Bimaihi, ya disebabkan oleh air. Qala Shalih bin Abdul Quddusin, berkata siapa Imam Shalih bin Abdul Quddus min Bahri Tawilin, dari Bahar Tawil, beliau mengatakan idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu haya'uka fahfadhu 'alaika wa innama yadullu 'ala fi'lil karimi haya'uhu. Idza qalla ma'ul wajhi, apabila qalla telah sedikit ma'ul wajhi apa airnya wajah qalla haya'uhu maka qalla sedikit haya'uhu apa malunya wajah. Artinya orang mun sedikit bagus maka tandi rasa malu, tak gelem todus ka orang. Wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu, wala khaira dan tidak ada kebaikan fi wajhin di dalam satu wajah, fi idza qalla apabila qalla telah sedikit ma'uhu apa airnya wajah. Hayauka adapun rasa malumu fahfathu maka perihalah olehmu, maka jagalah olehmu hu kepada rasa malumu alaika atasmu. Wa innama dan hanya saja yadullu telah menunjukkan, yadullu akan menunjukkan ala fi'lil karimi atas perbuatan yang mulia, hayauhu apa rasa malu. Wa man qalla hayauhu, sedikit lagi ya, sedikit nih. Wa man qalla haya'uhu dan barang siapa qalla yang sedikit haya'uhu apa rasa malunya aman, qalla wara'uhu maka akan sedikit wara'uhu apa wara'nya aman, kehati-hatiannya aman. Orang kalau tak punya rasa malu maka dia tidak akan wara' itu maksudnya bagaimana? Wa huwa dan adapun wara' ijtinabus syubhati adalah menjauhi barang-barang yang syubhat, artinya barang-barang antara halal dan haram. Kita jelas mulai lebur ke barang-barang saya subhat, maka dia termasuk orang yang tidak waro. Khaufan karena takut minal wuku'i dari terjadi fil muharramati dari barang-barang yang diharamkan. Wa man qalla waru'uhu dan barang siapa qalla yang sedikit waru'uhu apa waroknya aman, mata qalbuhu mata maka mati qalbuhu apa hatinya aman. Orang yang waroknya hanya sedikit maka hatinya mati. Artinya gimana? Orang yang tidak mampu menjaga dirinya dari barang-barang syubhat maka hatinya akan mati. Barang syubhat loh, bukan barang haram loh. Mulai haram lah jelas mati. Minuman, narkoba misalnya begitu kan lah jelas haram. Syubhat misalnya beda rokok, edina. Tak tahu ning siapa. Ini rokok punya siapa ndak tahu kejelasannya. Mau dikasih apa tidak kan begitu ndak jelas. Tahu-tahu dipakai di rokok. Lah ini namanya syubhat sudah ini. Lah ndak terpelihara seperti ini saja maka hatinya bisa mati. Apalagi jelas-jelas barang haram. Maka usahakanlah diri kita untuk menjauhi hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Ya mun bederokon orang mun terop minta cek kor nyambu. Ya mun tak meri kancana cek paksa, mun tak meri boleh cek ke kanca masen je nyaman.
Masen. Iya mungkin minta to teretan, ica juga kanjeng iya aja minta paham minta balolo tak gelem meleh. Pak lah aku minta balolo. Ya Allah, masih beli saya ngaji. Ya Allah, artinya tahu menempatkan di diri. Ya mulai sekali mintakan tak apa-apa kan, beri lah berak sekali, 2 kali, 3 kali membenar ya. Malam sekali, sore sekali. Iya. Ya repot dia kan membenar kan PK. Harus bah minta balolo ya. Nah kalau hatinya mati katanya ini bagaimana? Falam yakbal al mawaidu, maka tidak akan menerima apa hati al mawaidu kepada beberapa nasihat. Kenapa tak nerima nasihat-nasihat? Karena hatinya sudah mati. Fa inna ab'adan nasi, karena sesungguhnya jauhnya manusia minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, qalbun qasin, adalah hati yang keras. Orang kalau hatinya keras, kalau hatinya mati, dikasih nasihat apapun tidak akan pernah diterima. Orang misalnya lagi emosi, orang misalnya lagi hatinya itu lagi tidak fresh, tidak tenang, hatinya tidak nyaman, itu jangan dikasih nasihat, tak kira masuk. Boleh orang tadi PC begitu kan, tak kira masuk. Namun nasihat temun orang tempona seneng, tempona seneng kan, keneng ya, Wal maqalatur rabi'atu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.